Halo, perkenalkan nama saya Teresia Sri Rahayu SPD. Saya mengajar di SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat pembelajaran berbasis animasi atau yang disebut animasi drawing. Aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat animasi drawing adalah VideoScribe. Jika kita belum mempunyai aplikasi ini, maka kita dapat mendownload lalu menginstal aplikasi VideoScribe. Kemudian setelah itu, kita bisa mulai menjalankan aplikasi VideoScribe untuk membuat animasi drawing. Setelah kita melakukan instalasi untuk menjalankan aplikasi VideoScribe, maka kita akan melihat tampilan seperti berikut. Di sini kita diminta untuk memasukkan email yang telah teregistrasi pada Sparkle. Kemudian setelah itu kita diminta untuk memasukkan password yang kita miliki. Karena di sini sifat dari aplikasi VideoScribe ini adalah versi trial, maka penggunaannya hanya dibatasi sekitar 7 hari. Oleh karena itu disarankan untuk kita menggunakan email yang bersifat temporari atau sementara. Email temporari itu bisa kita peroleh dengan melihat pada 10 minutes email. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan login. Untuk menjalankan proses ini tidak begitu lama, tetapi membutuhkan akses internet yang lancar sehingga kita bisa lebih cepat untuk masuk atau login ke dalam aplikasi ini. Karena jenis aplikasi ini sendiri adalah aplikasi online. Di sini kita bisa melihat tampilan pertama ketika kita berhasil login ke dalam aplikasi VideoScribe. Di sini ada beberapa proyek yang pernah saya buat dan kita akan melihat juga di sini ada tanda tambah untuk bisa membuat proyek animasi yang baru. Sehingga kita tinggal klik. Kemudian kita akan melihat tampilan di sini berupa kanvas atau disebut juga area gambar atau paper. Nah, disinilah nanti kita akan membuat proyek animasi kita. Sebelum kita memulai membuat proyek animasi kita akan terlebih dahulu mengenal icon dan juga kegunaan-kegunaan icon pada aplikasi VideoScribe ini. Kita lihat yang pertama di sini ada gambar disket. Ini digunakan untuk menyimpan atau mengekspor hasil dari animasi drawing yang sudah kita buat. Kemudian di sampingnya ini ada gambar dan ini kegunaannya adalah untuk menambahkan gambar ke dalam proyek animasi atau pada kanvas ini. Kemudian huruf T di sampingnya ini adalah icon yang digunakan untuk menambahkan teks pada kanvas. Di sampingnya ini ada gambar grafik digunakan untuk menambahkan grafik-grafik apabila kita ingin membuat tampilan grafik pada area gambar atau kanvasnya. Kemudian kalau kita ingin memasukkan musik atau lagu-lagu pada animasi yang kita buat, maka kita dapat menggunakan di sini ada icon yang bergambar note. Nah, tinggal kita klik kemudian nanti kita memilih musik yang akan kita gunakan. Selain musik, kita juga bisa menambahkan voice over atau narasi dengan menggunakan rekaman suara kita sendiri atau rekaman dari suara-suara yang lain. Kemudian setelah itu di sini ada icon yang bergambar kertas. Gunanya adalah untuk mengubah tekstur atau mungkin warna dari background animasi yang akan kita gunakan. Dan di sini ada gambar tangan. Ini digunakan untuk memberikan animasi pada slide-slide yang kita buat pada aplikasi VideoScribe ini. Kemudian di sini di bagian atas sebelah kanan ini ada tombol preview untuk melihat kembali tayangan scribe yang sudah kita gunakan. Kemudian di sini ada icon yang berguna untuk mempublish atau merender video yang sudah kita buat ini ke dalam misalnya YouTube atau mungkin ke bentuk-bentuk yang lain. Misalnya kita ingin menyimpan video ini di folder pada komputer kita. Sekarang kita akan melihat icon dan kegunaan icon yang ada pada bagian bawah aplikasi VideoScribe ini. Yang pertama di sini kita bisa melihat storyboard atau timeline
yang akan kita sajikan dalam animasi drawing ini. Nah, misalnya di sini saya klik yang pertama, di sini adalah elemennya yang kita akan gunakan di sini, misalnya berupa gambar atau mungkin berupa teks atau juga mungkin berupa gambar-gambar. Nah, untuk melihat bagaimana cara kita membuat animasi yang akan kita jalankan pada gambar atau mungkin pada elemen ini, maka kita bisa klik yang ada gambar garis seperti ini. Kita klik untuk mengubah propertinya. Di sini ada beberapa pilihan, ada draw, kemudian move in, dan morphs. Kalau misalnya draw ini, jadi kita untuk menampilkannya, gambar-gambarnya, kemudian move in, ini ada yang miring atau mungkin ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan juga sebaliknya. Morph ini digunakan kalau kita ingin mengubah, misalnya di sini tampilannya ada gambar seperti ini, ingin kita ubah bentuknya dengan menggunakan gambar-gambar yang lain. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, terutama untuk menambahkan warna, kemudian mengatur berapa kemiringannya, derajat, kemudian di sini ada waktu atau durasi waktu yang dapat kita gunakan pada animasi ini atau pada slide ini. Misalnya di sini untuk mengurangi, nah, kemudian di sini untuk menambahnya. Ini adalah waktu yang digunakan untuk pause atau untuk berhenti sebentar sebelum ke tayangan ini akan berpindah lagi, kemudian transisi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk pengaturan lebih lanjut tinggal kita klik gambar yang seperti ini, kemudian kita tinggal tambahkan kalau kita ingin menambahkan shadow-nya atau efek yang lain pada animasi ini. Kemudian untuk gambar tangan, kita bisa memilih ini adalah bagaimana cara kita menggerakkan. Misalnya kita pilih krayon, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Atau mungkin juga kita pilih yang lainnya, terserah dari selera kita masing-masing. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa yakin, maka tinggal kita klik ya, seperti ini. Nah, ya, tinggal kita klik. Berikutnya di sebelah kanan bagian bawah kita bisa melihat di sini ada gambar gunting. Ini icon ini berguna untuk meng-cut atau menghapus elemen-elemen yang sudah kita buat. Kemudian di sebelahnya ini ada gambar handycam atau video ini, gunanya adalah untuk menyeting kamera pada elemen tertentu sehingga elemen itu tetap akan di tempatnya. Tapi jika kita ingin supaya tidak pas di situ posisinya, maka kita bisa menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan icon yang ada di bawah ini. Nah, kemudian setelah itu, kalau tadi ada cut yang gambar gunting, di sini ada gambar kertas. Ini gunanya untuk mengcopy elemen yang sudah kita buat, dan di bagian bawahnya ini adalah icon yang digunakan untuk mempaste atau menempelkan hasil dari yang sudah di-copy itu tadi elemennya. Dan di sini ada gambar seperti mata ini, gunanya adalah untuk menampilkan semua elemen yang mungkin tersembunyi pada animasi ini yang ada di kanvas. Setelah tadi kita mengenal icon yang ada pada video scribe dan juga kegunaan-kegunaannya, sekarang kita akan mencoba membuat contoh dari animasi drawing itu. Kita klik kanvas yang baru ini. Kemudian kita pertama beri judul dulu proyek animasi yang akan kita buat. Misalnya di sini kita tulis belajar membuat animasi drawing. Nah, kemudian di sini jenis hurufnya kita bisa pilih, misalnya saya pilih di sini yang Times New Roman seperti ini, kemudian kita bisa perkecil, kita simpan di atas. Nah, untuk pengaturan animasinya seperti apa, bisa kita buat ketika satu elemen ini sudah selesai kita kerjakan. Misalnya ini teksnya sudah ada, atau bisa juga belakangan jika kita ingin menambahkan animasinya. Nah, misalnya saya ingin membuatnya nanti setelah kita selesai satu slide ini. Nah, saya ingin menambahkan teks lagi di sini.
dipersembahkan atau present by, saya tulis nama seperti ini. Jadi mudah sekali untuk kita memasukkan teksnya. Saya akan mencoba untuk memberi warna. Misalnya di sini warnanya warna ungu. Nah, kemudian di sini saya coba lagi pindahkan. Sekali lagi untuk pengaturannya dari setiap elemen ini, animasinya seperti apa, kemudian nanti bentuknya bagaimana, ini bisa kita lakukan nanti setelah kita merasa bagian-bagian dasar ini sudah kita lengkapi. Nah, berikutnya saya akan memberikan gambar di sini. Nah, di sini gambarnya kita bisa memilih. Kalau misalnya gambar itu sudah ada di library pada VideoScribe ini, maka kita tinggal mengetikkan keyword atau kata kuncinya. Misalnya saya ingin memasukkan logo di sini adalah logo Sea Molek. Kita coba. Nah, ternyata tidak ada di sini. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang ada di bawah di sini. Kita klik untuk mengambil gambar dari file directory atau file lokal dari yang ada di komputer kita. Misalnya saya letakkan di foldernya di picture, kemudian kita cari Sea Molek. Nah, di sini tinggal kita open. Nah, maka nanti gambar itu bisa masuk pada kanvas yang kita siapkan. Nah, ini ada beberapa pengaturannya. Misalnya saya pilih yang ini, lalu kita bisa perkecil. Nah, kemudian di sini kita klik and drag untuk menggeser. Kemudian saya masih ingin menambahkan gambar yang lain. Nah, di sini saya ambil kembali filenya dari file yang ada di komputer. Saya ingin memasukkan tuturi. Nah, tinggal kita cari. Nah, tuturi di sini. Kita klik kembali untuk memasukkannya pada kanvas. Nah, kita tunggu beberapa saat prosesnya sehingga nanti akan muncul seperti ini dan kita bisa perkecil lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Namun jika kita lihat ternyata ini masih bisa bergeser ke sana kemari dan kanvas itu sendiri sebenarnya di sini bisa kita pindahkan ke bawah seperti ini atau ke atas, atau kita juga bisa memperbesar dan juga memperkecilnya dengan zoom. Nah, atau di sini kita fit to screen, artinya kita menyesuaikan dengan lebar ini, lebar dari area yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita akan coba menambahkan animasi-animasi supaya tampilan atau slide ini menjadi lebih menarik. Sekarang kita akan menambahkan animasi untuk setiap elemen yang tadi sudah kita buat. Pertama, kita klik dulu elemennya satu persatu, kemudian kita klik untuk melihat jenis animasinya. Nah, di sini saya tetap menggunakan warna hitam saja seperti yang tadi. Kemudian untuk jenis animasinya, kita klik yang tangan ini, dan kita bisa menggunakan misalnya yang gambar tangan ini. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan ini, kita bisa menggunakan gambar tangan yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengatur durasi waktunya. Di sini saya ambil 3,5 detik. Kalau sudah, kita tinggal klik dan kita bisa melihat atau mempreview dari animasi yang sudah kita buat dengan cara klik yang tanda seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari animasi pada elemen yang pertama. Ya. Berikutnya, kita bisa melakukan pada elemen yang berikutnya, yaitu tulisan yang berikut, yaitu present by. Nah, di sini saya akan membuat perataannya. Kita klik yang ada di sini sehingga menjadi rata tengah. Warnanya sudah sesuai. Saya pilih tadi warna ungu. Kemudian kita klik yes atau klik tanda centang. Nah, ini adalah hasilnya. Kita coba lagi untuk preview. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat jadi sekarang sudah lebih rapi karena saya klik untuk perataannya. Berikutnya,
Karena tadi saya sudah memasukkan logo Seamolek, maka kita tinggal mengatur lagi bagaimana penampilan dari logo Seamolek ini pada animasinya, termasuk untuk logo dari Tuturi. Nah, di sini saya menambahkan tulisan SDNW Hibur. Nah, jadi untuk slide yang pertama ini sudah lengkap. Nah, berikutnya kita akan masuk pada slide yang kedua. Sekarang kita masuk untuk membuat animasi pada slide yang kedua. Sebenarnya untuk menambahkan slide, kita cukup menggeser saja kanvasnya ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas dan ke bawah. Nah, saya coba di sini memasukkan gambar dengan cara klik picture yang ini, icon picture, kemudian saya cari gambarnya di sini dengan memasukkan, nah di sini ada gambar pohon, kita bisa ketik tree. Nah, hingga nanti kita mendapatkan gambar pohon ini. Demikian juga ada gambar bunga dan juga ada gambar kupu-kupu. Jadi kita bisa memilih gambar apa saja yang kita kehendaki untuk kita masukkan pada animasi yang kita buat. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk mengatur animasinya kembali kita klik properti dan kita atur berapa untuk durasi waktunya. Misalnya saya atur menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya saya coba masih menggunakan pensel tangan yang seperti ini. Jadi kita coba yang sederhana, kemudian setelah selesai kita klik yes atau yang centang. Demikian juga dengan gambar yang ada gambar bunga dan juga kupu-kupu seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Hanya di sini saya ingin menambahkan musik, jadi kita klik gambar yang note ini, kemudian kita pilih. Di sini ada beberapa musik yang bisa kita pilih. Misalnya saya ambil yang ini, Break Shining, kemudian supaya musik ini terus-menerus dijalankan selama slide itu diputar dari awal sampai terakhir, maka kita klik yang loop ini. Nah, setelah itu, setelah kita pilih, kita bisa diklik di sini yes ya, sehingga nanti kita bisa memunculkan musik ini pada animasi yang kita buat. Sekarang kita akan masuk pada animasi slide yang kedua. Di sini saya memasukkan gambar yang diambil dari icon ini. Kemudian kita klik di sini tree, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, saya ambil gambar ini, kemudian saya tambahkan juga gambar bunga dan juga gambar kupu-kupu. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini pada kanvas. Setelah itu kita tinggal menentukan jenis animasinya dengan klik properti seperti ini. Nah, jadi di sini kita atur durasi waktunya. Kemudian kita lihat bagaimana misalnya saya menggunakan gambar tangan ini untuk membuat animasi bergeraknya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa menambahkan musik dengan cara kita klik yang note seperti ini. Kemudian kita bisa memilih di sini saya pilih yang Break Shining. Kemudian di sini saya klik yang loop supaya musik ini bisa berjalan dari awal animasi pada slide yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita tinggal melihat kembali hasil dari semua animasi yang sudah kita buat ini dengan kita klik preview seperti ini. Kita klik, maka akan berjalan. Nah, akan menampilkan keseluruhan animasi yang sudah kita buat. Hal ini penting kita lakukan jika kita ingin melihat kembali apakah ada animasi yang masih perlu kita perbaiki. Mungkin dari durasi waktunya atau mungkin setting-setting yang lainnya yang kurang sesuai. Nah, dengan adanya penambahan musik, maka itu akan membuat animasi drawing yang kita buat menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah tampilan slide yang kedua yang tadi saya maksudkan dengan menambahkan gambar pohon, kemudian bunga-bunga. Nah, kita bisa saja lebih kreatif dengan menambahkan cerita-cerita yang biasanya disukai oleh anak-anak. Nah, bagi kita sebagai guru tentunya ini sangat bermanfaat untuk mempelajari animasi drawing ini. Karena ini menjadi salah satu media pembelajaran yang bisa kita gunakan.
Ya, untuk kupu-kupu yang bergerak ini dengan mudah kita bisa mendapatkannya dengan cara kita mendownload animasi bergerak pada browser kita. Berikutnya adalah langkah terakhir ketika kita membuat proyek animasi menggunakan aplikasi VideoScribe. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan icon ini untuk mempublish atau kita menyimpan proyek animasi yang sudah kita buat itu ke dalam bentuk yang lain. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tetapi karena kita masih menggunakan aplikasinya versi yang trial, kita bisa menyimpan dalam bentuk PowerPoint ini, atau juga kita bisa menyimpannya dengan cara publish langsung ke YouTube. Nah, di sini kita akan coba untuk bagaimana caranya mempublish karya kita ke YouTube. Nah, tentunya kita terlebih dahulu harus membuat akun YouTube dan kita masuk menggunakan akun Gmail kita, baru kita dapat merender atau menyimpan proyek animasi ini. Nah, untuk deskripsi ini bisa kita kosongkan, kemudian untuk teks ini boleh juga kita isi atau kita kosongkan, tinggal kita klik centang seperti ini. Nah, proses render ini sendiri memerlukan waktu yang cukup lama. Ini tergantung dari kekuatan prosesor kita dan juga kecepatan dari sinyalnya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mempublish ini ke dalam YouTube. Nah, ini contohnya, sehingga nanti kita tinggal tunggu sampai 100%. Jadi di sini ada tulisan misalnya 12 menit lagi dan seterusnya. Kita tinggal tunggu 100%, maka otomatis proyek animasi yang kita buat sudah terpublish di YouTube. Nah, jadi dari rangkaian animasi yang sudah kita buat tadi, ketika sudah termuat ke dalam YouTube atau terpublish ke YouTube, berarti itu tandanya sudah selesai materi pembelajaran membuat animasi drawing menggunakan aplikasi VideoScribe. Nah, jadi saya mohon maaf untuk semua kekurangannya dan semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.